Oke, kembali lagi bersama saya Ibu Halimah Kusadiah di pembelajaran online matematika. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, sekarang kita akan memasuki mengenai bab yang kedua, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Hari ini kita akan membahas mengenai persamaan linear. Apa itu persamaan linear? Apa ya? Ini dia, persamaan linear. Nih, persamaan itu ada tanda sama dengan. Nah, linear itu sesuatu persamaan yang mempunyai variabel dengan pangkat tertingginya 1. Ini dia contohnya. X ditambah 2 sama dengan 6. Nah, lihat nih, X-nya sama tanda sama dengannya. Apabila ada tanda sama dengan, berarti itu namanya persamaan. Nah, terus lihat nih huruf X-nya. Huruf X ini adalah variabel, pengganti suatu objek. Biasanya dilambangkan dengan huruf ya kalau di matematika. Lihat nih, kalau cuma huruf biasanya ada pangkat 1 di atasnya. Ini namanya persamaan linear satu variabel. Oke. Sebelumnya coba lihat nih. Persamaan linear. Persamaan linear ini ada 3. Kalau dilihat dari variabelnya. Oke, sampai dulu ya. Nah, ada yang cuma 1 variabel, ada yang 2 variabel, ada yang 3 variabel. Nah, kalau 1 variabel ini contohnya nih, bisa ya, A ditambah 2 sama dengan 8. Lihat nih, ada sama dengan, berarti namanya persamaan. Terus nih ada huruf A. Lihat nih ada pangkat 1 sebenarnya di sini. Kalau pangkat 1 berarti linear. Nah, jadi namanya ini adalah persamaan linear satu variabel. Nah, kalau nya begini apa nih namanya nih? Misalnya X pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 9. Nah, kalau hurufnya itu ada pangkat lebih dari 1 yaitu pangkat 2, itu namanya persamaan kuadrat. Kenapa dinamakan persamaan kuadrat? Lihat nih, ada tanda sama dengan. Terus pangkat huruf atau pangkat dari variabelnya pangkat 2. Kalau pangkat 2 itu namanya persamaan kuadrat. Kalau pangkat 1 untuk hurufnya tadi, untuk variabelnya tadi, itu namanya persamaan linear. Asal tandanya sama dengan. Oke. Nah, untuk persamaan linear 2 variabel berarti nanti ada tanda sama dengan, terus sebelah sininya ada 2 huruf. Misalnya X ditambah 2Y sama dengan 8. Nah, ada 2 huruf kan? Namanya persamaan linear 2 variabel. Nah, bagaimana dengan persamaan linear 3 variabel? Berarti ada 3 hurufnya. Contoh nih, A ditambah B ditambah 3C sama dengan 10. Nah, hurufnya kan ada 3, berarti namanya karena ada tanda sama dengan, berarti persamaan karena pangkatnya cuma 1. Lihat nih, berarti persamaan linear dengan 3 variabel. Bisa dibedakan ya antara yang persamaan linear 1 variabel, 2 variabel, 3 variabel. Nah, sekarang mari ke contoh soal. Nah, kita akan mempelajari mengenai persamaan linear. Persamaan itu ada tanda sama dengan. Kalau linear itu nanti ada variabel dengan pangkat tertingginya 1. Nah, kita akan mempelajari mengenai persamaan linear 1
variabel. Nah, ini dulu yang kita pelajari nih. Oke, jadi contoh ya, misal nih 2x sama dengan 8. Biasanya yang ditanya itu berapa nilai x. Nah, sekarang gini, 2 dikali berapa supaya 8? Kali berapa? 4 kan? Ya, berarti hasilnya x-nya 4 ya. Sekarang gini caranya, nih ya, x sama dengan, ini kan perkalian nih, jadi 8 ini ke sebelah, jadi dibagi 2, 4 bagi 2 hasilnya 8 bagi 2 hasilnya 4. Nah kan gitu. Tapi kalau mau manualnya gini, kan ini 2x sama dengan 8, supaya di sebelah kiri ini cuma huruf x, nah harus dibagi 2, di sini juga harus dibagi 2. Nah, kita berpatokan pada huruf x di sebelah kiri sini, supaya tertinggal cukup huruf x-nya saja. Jadi kalau di sini 2, bagi 2 juga. Sini juga ikut bagi 2. Luas kanan dan kiri itu sama-sama dibagi dengan angka yang sama. Nih, jadi hasilnya itu x, ini 4. Nah gitu manualnya. Tapi kalau mau cara cepat gini, 2x sama dengan 8, berarti x-nya sama dengan 8, kita bagi 2. Nah ini contoh yang pertama ya. Nah kalau contoh yang kedua gini, misal 2x kurang 4 sama dengan 12. Nah ingat, sebelah kiri cuma hurufnya, jadi ini kan 4 nih, kita ke sebelah kan. Nah, jadi berubah tandanya, tambah 4. Ini 2x. 12 tambah 4 16. Ini 2x. X-nya berapa? Ini kan perkalian nih. Kalau kita ke sebelah kan, jadi dibagi 16 bagi 2 hasilnya 8. Nah, ini kalau cara cepatnya. Kalau cara manualnya gini, manualnya, ini manualnya. Ini kan 2x kurang 4 sama dengan 12. Pokoknya sebelah kiri ini cuma ada huruf x aja. Kita hilangkan ini. Bagaimana supaya hilang? Kan min 4 harus ditambah dengan angka sendiri, angka itu sendiri. Jadi 2x itu setelah min 4. Nah, kita tambahkan dengan 4. Ini kan minus. Tambahkan dengan positifnya supaya hasilnya 0. Nah, kalau sudah kita tambah 4 di sebelah kiri, di sini juga ditambah 12 tambah 4. Nah, habis itu nih sisanya 2x, kan min 4 tambah 4 0. 12 tambah 4 16. Nah sekarang kalau mau manualnya gini, supaya tertinggal huruf x, ini kan 2 dikali x, berarti nanti supaya hilang kita supaya tinggal 1, tinggal bagi 2. Di sini juga harus bagi 2. Kiri dan kanan harus sama-sama dibagi dengan angka yang sama. Nah jadi 2 bagi 2 1, berarti sisanya x. Nah 16 bagi 2 8. Nah ini cara manualnya. Nih dibagi 2. Sini juga harus dibagi 2. Nah, kalau ini ditambah 4, di sini juga harus ditambah 4, ruas kiri dan kanan. Nah, sekarang contoh lagi, misal nih kalau hurufnya bukan x pang, misalnya 3t sama dengan 12. Nah, pokoknya kita mau mencari huruf T-nya itu berapa. Jadi, gini aja, 12 kan ini perkalian, langsung kita bagi 3, hasilnya 4, selesai. Nah, sekarang contoh yang keempat nih, misal 3x kurang 8 sama dengan 11, misal nih. Nah, jadi kita tulis ini 3x nih turun. Ini kesebelahkan sini.
berarti 11 tambah 8. Ini tandanya berubah. Nah, 11 tambah 8 berarti 19. Ini kan 3x. Supaya sisa huruf x, ini kan perkalian nih. Jadi kita tulis 19 per 3. Sudah. Karena 19 bagi 3 kan nggak bisa. Sampai sini aja boleh. Atau mau disederhanakan lagi? 19 bagi 3 bisa 6 ya. Kan 6 kali 3 18. Sisanya 1 per 3. Nah, sampai sini boleh. Nah, sekarang contoh lagi ya. Kita coba contoh lagi. Misalnya yang kelima itu 6x kurang 7 sama dengan 21 misal. Jadi kita ganti soalnya ya, tambah misalnya nih. Berarti 7-nya ini ke sebelah ini, sebelah kanan. Sehingga 21 dikurang 7. Ini turun 6x-nya. 21 kurang 7 berapa nih? 14. Jadi nilai x-nya berapa? Nilai x-nya ini kan 6 kali x. Berarti dibagi. Sederhanakan, sama-sama bagi 2. 7 per 3. Sampai sini boleh. Atau mau sederhanakan lagi. 7 bagi 3 bisa 2. 2 kali 3 6. Tambahkan 1 jadi 7. Ini hasilnya. Nah, boleh sampai sini, boleh juga sampai sini. Bisa dipahami kan ya? Ini namanya persamaan karena ada tanda sama dengan. Terus ini hurufnya ada pangkat 1. Berarti persamaan linear. Hurufnya ada berapa? Ada 1. Berarti persamaan linear dengan 1 variabel. Coba lagi deh. Contoh yang ke-6. Misal 7x dikurang 4 sama dengan 2x tambah 16. Nah, pertanyaan ini tentukan nilai variabel x. Nah, ditanya huruf x-nya ini berapa angkanya. Jadi gini, ya, cara cepat aja ya. Pokoknya angkanya sebelahkan dulu ke sini. Jadi ini 7x. Nah, yang ada huruf x-nya, ada hurufnya itu kesebelahkan sebelah kiri ya. Jadi ini positif loh awalnya, jadi ke sebelah negatif. Nah, gini aja. Ini angka 16 turun. Ini negatif 4 loh ke sebelah jadi positif 4. 7x kurang 2x berarti ada 5x. 16 tambah 4 20. Jadi ini kan perkalian nih 5 kali x. Kalau kita pindah posisi angka 5-nya berarti 20 dibagi 5, hasilnya 4. Selesai. Nah, itu kalau mau cara cepatnya. Kalau cara manualnya gimana? Nah, cara manualnya gini ya, Ibu jelaskan ya. Sebenarnya gini caranya. 7x dikurang 4 sama dengan 2x ditambah 16. Nih, kita hilangkan angka negatif 4 sini. Jadi nanti ruas kiri dan kanan ini kan ini negatif 4. Berarti harus kita tambahkan 4 supaya 0. Nah, jadinya 7x min 4 tambah 4. 2x tambah 16 tambah 4. Nah, ini yang dimaksud ruas kiri sama kanan ditambah 4. Jadi ini hasilnya 7x. Ini hasilnya 2x tambah 20. Nah, sekarang ini supaya hurufnya ini sebelah kiri aja. Kan di kanan ada, berarti ini ruas kiri dan kanan dikurang 2x. Ini kurang 2x. Jadi kan 7x kurang 2x. 2x ini kurang 2x. Tambah
20. Nih, kurangkan 2x kiri kanannya. Jadi hasilnya berapa? 7 kurang 2 berarti 5 ya. 5x sama dengan 20. Nah, sampai sini. Habis itu nih 5 kali x, ini perkalian nih. Supaya tertinggal huruf x, jadi ruas kiri dan kanan itu dibagi 5, menyesuaikan angka ini. Berarti nanti 5x bagi 5, 20 dibagi 5. Nah, berapa hasilnya? Nah, jadi hasilnya adalah x sama dengan 4. Nah, sama aja kan? Nah, ini manual sebenarnya. Kalau mau cepet-cepetnya gini aja. Semoga bisa dipahami ya. Sekarang contoh yang ke-7, tentukan nilai x-nya, nilai huruf Q ya. Tentukan nilai variabel Q. Nah, ini contohnya nih. 5 kalikan 2Q kurang 1 sama dengan 2 dikali Q ditambah 3. Nah, kalau seperti ini kalikan dulu ke sini nih. 5 kali 2 10 kali Q 10Q. Ini kali ke sini berarti negatif 5. 2 kali huruf Q 2Q, 2 dikali positif 3 berarti positif 6. Oke, cara cepat aja ya. Ini 10Q. Pokoknya yang hurufnya atau variabelnya sebelah kiri sini. Ini kalau pindah berarti negatif. Ini turun, ini pindah berarti tambah 5. 10 kurang 2 kan sudah sama nih hurufnya. Berarti ada 8Q. 6 tambah 5 11. Berarti ini perkalian. Kalau mau mencari huruf Q-nya berarti 11 dibagi 8. Sampai sini boleh. Kita mau teruskan lagi. 11 bagi 8 bisa 1. 1 kali 8 8. Tambahkan 3. Hasilnya gini. 1 kali 8 8. Tambahkan 3 9 10 11 per 8. Nah, sampai sini boleh. Nah, contoh lagi deh. Contoh lagi ya. Soal yang ke-8. Nah, soal ke-8 itu 2x tambah 3 dibagi 4 dikurang 3 per 2. 1 kurang x sama dengan 2 per 3 x dikurang 5. Nah, ini kita cari KPK-nya. Ini 4, ini 2, ini 3. Jadi ambil angka 12, kita kali 12. Karena 12 bagi 4 bisa, 12 bagi 2 bisa, 12 bagi 3 bisa ya kan? Nah, jadi gini caranya nih. Kita berpatokan dari angka-angka ini. Bisa nih, 4 kali 3 kan 12. Nah, 12 bagi 4, 3. Tulis angkanya ini. 2x tambah 3. Lihat nih, 12 bagi 2, 6. Oke. 6 kita tulis ya. Ini 3 kita tulis lagi. 1 kurang x sama dengan 12 bagi 3, 4. Nih, tulis lagi 2x. Nih, satu kesatuan nih. Dia beda dengan ini. Jadi 12 kali negatif 5. Berapa ya? Berapa? 60. Sekarang ke sini. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. Nih, 6 kali 3 berapa? 18. Oke. 4 kali 2, 8. Nah, lanjut. 6x ditambah 9. Ini kalikan dulu nih. Ini yang negatif ini kepunyaan angka 18 ini nih. Nah, ini kepunyaan angka 18 negatifnya. Ini kali 1 berarti kan negatif 18. Negatif 18 kali negatif x berarti positif 18x.
Ini 8x dikurang 60. Nah, sekarang kita jumlahkan dulu yang ini nih. Ada angkanya nih. 6x tambah 18x ada berapa jadinya x-nya? 6 tambah 18 berarti 24 ya? 24x. Ini 9 kurang 8 berarti negatif 9. Ini 8x kurang 60. Oke, sekarang huruf x-nya sebelah kiri. Berarti kita tulis 24x. Ini pindah posisi berarti jadi negatif 8x. Ini turunkan negatif 60. Ini kesebelahkan berarti positif 9. 24 kurang 8. 24x kurang 8x berarti ada 16x. Negatif 60 tambah 9 berarti negatif 51. Nah, x-nya berapa? Negatif 51 dibagi 16. Berapa hasilnya? 3, negatif 3, negatif 3/16. Nah, sampai sini boleh, sampai sini juga boleh. Semoga bisa dipahami ya. Nanti kalau soal seperti ini kita patokkan angka di bagian bawahnya sini. Cari angka yang bila dibagikan dengan angka-angka ini berhasil. Nah, kita cari KPK-nya 4 kali 3. Nah, sekarang satu contoh lagi ya. Contoh yang ke-9 nih. 1 dikurang 5x dibagi 3. Habis itu dikurang 2x tambah 2 dibagi 5 sama dengan 3 dikurang x dibagi 5. Nah, gimana caranya? Lihat nih, ada angka 3, 5 sama 5. Oke, jadi kita ambil ini nih, 3 kali 5 15, berarti kita kalikan 15. Langsung cari cepat aja ya. Gini nih, 15 bagi 3 5. Kita tulis angka atasnya nih, 1 kurang 5x dikurang 15 bagi 5 3. Kita tulis angka depannya ini nih, atasnya 2x tambah 2. Terus 15 bagi 5 3. Kita tulis 3 kurang x. Kalikan ke sini. Nah. Oke. 5 kali 1 berapa? 5. 5 kali negatif 5x negatif 25x. Negatif 3 kali 2x negatif 6x. Negatif 3 kali positif 2 negatif 6. 3 kali 3 9. 3 kali negatif x negatif 3x. Oke, lihat nih. Negatif 25x dikurang 6x. Oke, jadinya negatif 31x. 5 kurang 6 min 1. Nah, ini 9. Yang ini negatif 3x, langsung kita pindah aja nih. Jadi positif. Sekarang negatif 31x ditambah 3x. Ini pindah nih. Satunya ini. Jadi tambah 1. Ini berapa nih? Jadinya negatif 28x. Iya enggak? 28, 29, 30, 31. Ya, betul ya. Jadi ini hasilnya 10. X-nya oke. Jadi X-nya berapa? Kita tulis deh, 10 dibagi negatif 28. Sama-sama bagi 2 deh. Oke, angka negatifnya boleh kita letakkan di atas ya. Jadinya 5/14. Negatif 5/14. Oke, nah gini ya, perkalian. Supaya ingat nih, perkalian. Misalnya positif lah, dikali positif hasilnya positif. Misalnya nih 2 kali 2 hasilnya positif 4. Oke, habis itu misalnya positif kali negatif atau negatif kali positif itu nanti hasilnya negatif. 2 dikali min 1 hasilnya min 2. Atau misalnya min 2 kali 1 hasilnya min 2. Nah,
Terus contohnya negatif kali negatif nanti hasilnya positif. Negatif 6 kali negatif 1 hasilnya 6. Nah, ini kalau perkalian. Semoga bisa dipahami ya.